Selamat siang semuanya. Dari studio Jesus Way, saya Paulus Danang menyampaikan salam bagi Smart Lifer dimanapun berada menyaksikan program ini. Dan sangat menjadi sukacita bagi kami semuanya. Dan juga tidak lupa kembali lagi kita ucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati, kami bagi kita semuanya sejahtera dan kemenangan bagi kita semuanya. Haleluya. Dan pada perjumpaan yang keempat ini, saya mau menyampaikan tema yang sama, The Kingdom of God. Dan kalau kami boleh sampaikan saat ini judulnya adalah The Celebration of the Kingdom of God. Ya, sedikit memberi satu summary dari beberapa part-part sebelumnya. Ya, pada part pertama tentang The Kingdom of God itu berbicara tentang sebuah nilai harta yang tidak terkira nilainya, ya. Tapi sebenarnya simpulannya adalah realitas ilahi masuk ke dalam realitas manusia. Dan ini suatu peristiwa adikodrati yang inisiatif dari Allah ini sampai kepada manusia. Dan ini tentu saja membawa satu perubahan paradigma, membawa prioritas hidup kita ini mengalami satu perubahan yang sangat fundamental, ya. Dari memprioritaskan kehendak pribadi menjadi dan menjelma, mentransform menjadi mengikut kehendak Kristus di dalam hidup kita. Ini satu hal yang luar biasa dan Anda bisa saksikan di part pertama. Yang part kedua adalah bagaimana ketika the kingdom yang seperti benih itu, benih kerajaan surga itu ada di dalam diri manusia. Itu satu anugerah gratis bagi siapa saja. Hanya orang harus mau menerimanya saja. Maka dia akan melihat benih itu bertumbuh dalam hidupnya. Tetapi berjalan di dalam kebenaran dari kerajaan surga di dalam hidupnya sehari lepas hari itu perlu komitmen. Maka komitmen itu terwujud dan terlihat, tervisualisasikan dengan 5 nilai yang tadi saya ajarkan, yang di bagian 2 itu kita sampaikan. Yaitu ada beberapa nilai, ada 5 yang kita sampaikan, yaitu nilai yang pertama adalah Lordship, yaitu kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus bagi orang percaya. Dia sebagai Tuhan yang perkasa, dia akan membawa kita masuk ke dalam anugerahnya Tuhan, anugerahnya ilahi di dalam hidup kita. Itu Lordship. Nilai yang kedua adalah family. Di dalam family kita ini perlu menemukan satu komunitas supaya kita bisa tertanam, dimuridkan, bertumbuh dan berbuah. Itulah kita perlu sebuah komunitas. Itu adalah satu nilai, karena apa? Itulah kita menemukan kasih yang besar yang mengikat kita dan kita bersama-sama merasakan bagaimana hidup sebagai sebuah keluarga. Karena disitulah kita ini belajar bagaimana kita ini terhubung dengan sumber itu. Hubungan kita dengan Bapa itu. Kita nampak di dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah. Di dalam satu keluarga itu. Yaitu di dalam, mungkin ada istilahnya, ada komsel, ada connect group, ada kelompok saling memperhatikan dan kelompok bertumbuh bersama di dalam Yesus dan lain sebagainya. Itu adalah komunitas-komunitas orang percaya. Kita yang sudah menerima di dalam sini, kita perlu hal itu. Itu adalah satu komitmen dan itu akan membawa kita ini mengenal dan kita akan tumbuh di dalamnya bagaimana kerajaan surga nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai yang ketiga adalah leadership. Leadership di sini adalah satu kehambaan. Kita melayani dengan kasih karunia Tuhan. Kita melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan pada kita. Karena panggilan sebagai seorang pemimpin di sini adalah panggilan untuk melayani sesama kita. Supaya kita mengajarkan dan kita mengenalkan keadilan, kebenaran, dan kasih Allah kepada banyak orang. Yang keempat adalah discipleship. Discipleship adalah bagaimana berbicara, bagaimana kita mengikut Tuhan. Kita mengikuti dan menghidupi apa yang sudah kita dengar dari Tuhan melalui firman-Nya. Dan
kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bahkan dikatakan bahwa setiap orang yang percaya, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dan itu adalah nilai yang ada di dalam diri seorang murid. Bagaimana dia menghormati dan dia melakukan dan melanjutkan misi agung Tuhan dalam hidup kita. Nilai yang kelima adalah the kingdom gospel, adalah Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita berjalan memasuki peradaban demi peradaban, dari keturunan-keturunan, dari sejak zaman dahulu, sekarang sampai selamanya, kita masuk ke dalam satu peradaban-peradaban, dan kita berhadapan dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang seringkali situasi dan kondisinya itu tidak mendukung. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa aku yakin Injil itu ada kekuatan Allah, yaitu kita di situ memiliki kekuatan semata-mata karena Injil itu dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah. Bahkan apabila langit dan bumi lenyap, tapi firman Tuhan tidak satu iota pun akan lenyap. Tuhan Yesus memberkati. Itu adalah part yang kedua. Part yang ketiga tentang kingdom, saya berbicara tentang demonstrasi kuasa Tuhan. Demonstrasi kerajaan surga. Kerajaan surga langsung dibawakan oleh Yesus Kristus sebagai brand ambassador-nya. Dia menyatakan kuasa yang sesungguhnya telah terjadi dan memasuki dunia ini. Dunia yang sudah jatuh di tangan kuasa kegelapan itu diambil kembali oleh Yesus Kristus. Peperangan besar melebihi peperangan yang ada di Armageddon, yaitu di pergumulan Tuhan Yesus Kristus setelah selesai berpuasa 40 hari. Tuhan Yesus Kristus dicobai oleh sang pangeran kegelapan, kuasa kegelapan itu. Satu pertarungan yang sungguh indah, tetapi saya sarankan saudara semuanya mengerti. Tapi di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa segala kuasa diambil kembali. Tetapi inti dari semuanya itu adalah juga bahwa Yesus Kristus adalah Raja segala raja. Ketika Tuhan Yesus Kristus berhubungan, berkaitan dengan manusia, masuk di dalam kehidupan orang percaya, dia adalah Raja segala raja, Lord of the Lord, King of the King. Dia adalah anak domba yang disembelih untuk keselamatan dunia ini. Luar biasa. Dan hal yang keempat ini, kita akan berbicara tentang the celebration of the kingdom of God. Kita buka firman Tuhan yang ada di Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Selanjutnya kita baca 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, ya, ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambin dan terbaring di dalam patungan. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. 20 yang terakhir. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Inilah ayat yang biasanya disampaikan pada hari-hari saat ini, yaitu hari-hari Natal yang dirayakan oleh umat Kristen. Ya, memang ini ayat yang biasanya akan kita dengar ketika kita merayakan Natal. Tetapi pesan dalam tema dari The Kingdom of God saat ini adalah bagaimana kerajaan surga itu hadir di tengah-tengah manusia. Di situ ada satu pertemuan 3 dimensi alam, kekekalan masuk ke dalam alam fana ini, yaitu kekekalan yang di sini dinyatakan ketika para malaikat mendatangi para gembala. Saya tidak tahu bagaimana dimensi alam surga itu bisa menerobos ke alam dunia ini. Karena apa? Ada pertemuan antara gembala-gembala, orang-orang awam. Tiba-tiba bisa melihat para malaikat. Tiba-tiba mereka tidak hanya melihat, tetapi bisa mendengar dan mengerti bahasa yang dipakai oleh para malaikat itu ke mereka. Tidak hanya satu orang gembala, tapi para gembala-gembala, dan lebih banyak itu. Dan saya bayangkan itu, gembala tidak berkelompok, tapi mereka yang tempatnya mungkin berpencar bisa mendengar. Ada suara yang audible masuk ke situ. Ini luar biasa, saudara. Jadi ketika kerajaan surga dinyatakan kepada ini, itu menggerakkan seluruh alam yang ada yang Tuhan ciptakan, karena Tuhan menciptakan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tuhan menciptakan langit-langit, Tuhan menciptakan surga, Tuhan menciptakan neraka dan lain sebagainya. Dan juga sebenarnya kalau kita baca di ayat selanjutnya dari Injil Markus ataupun Matius, ada dituliskan juga tentang Herodes yang dia juga ingin bertemu dengan sang juru selamat Raja Damai itu, tetapi bukannya untuk menyembah, tetapi untuk melenyapkannya. Itu artinya bahwa ada kuasa dari neraka juga masuk ke situ dan mau menggerakkan sang penguasa untuk menghabisi rencana besar Tuhan, yaitu keselamatan bagi dunia, keselamatan bagi orang-orang percaya. Puji Tuhan, tetapi kita di sini bersyukur bahwa kerajaan surga yang kita dengar, ketika kita menerima sang Raja kemuliaan itu, juru selamat dunia, anak domba Allah yang disembelih untuk keselamatan dunia itu di dalam hidup kita. Yesus ketika berhadapan, bersinggungan, berkaitan dengan hati manusia, dia datang bukan sebagai gembala, tetapi dia datang sebagai Raja kemuliaan itu. Seperti yang dikatakan ketika dia mendatangi mereka dan mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kunci kuasa. Artinya bahwa kuasa itu ada di tangan dia. Itu adalah satu pernyataan akan bahwa dia adalah penguasa yang sejati. Segala kuasa ada di tangan. Ada nyanyian-nyanyian yang sering kita nyanyikan ketika ini, segala kuasa ada di tangan Tuhan, segala hikmat. Jadi segala kuasa baik yang ada di langit, di bumi maupun di bawah, semuanya sudah diambil oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Raja. Dia disebut sebagai Mesias, tetapi bukan Mesias sembarangan. Karena apa? Di Israel,
tiga jabatan ini disebut sebagai Mesias. Raja itu Mesias karena dia diurapi. Nabi, dia adalah Mesias karena dia diurapi. Dan imam adalah Mesias karena dia diurapi. Tetapi kemesiasan mereka ini sementara. Sedangkan dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah imam, nabi, dan raja. Tidak mungkin tiga jabatan itu bisa dipegang oleh manusia biasa. Karena di Israel, seorang imam itu harus dari keturunan Lewi, keturunan Harun. Tapi Yesus adalah keturunan Yehuda, keturunan raja. Tahu. Tetapi dia adalah seorang imam. Ketika dia masuk ke bait suci setelah kebangkitannya, dia membawa para tawanan, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Dia mengantara manusia dengan Tuhan, dengan Allah sendiri. Dia adalah imam dan dia adalah raja ketika segala kuasa ada di tangan. Dia sudah merebut semua kunci-kunci yang dibawa, yang dikuasai oleh setan iblis itu, diambil lagi kepada dia. Dia itu menyatakan, memproklamirkan dia adalah raja, dia adalah penguasa yang sesungguhnya bagi kehidupan di dunia ini. Saudara harus percaya ketika saya sampaikan ini, saudara bisa membuktikan, saudara panggil dia, Tuhan, engkau adalah penguasa sejati masuk dalam hidupku, dan engkau nyatakanlah kuasa itu dalam hidup saya setiap saat. Saudara akan mengalaminya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dia adalah seorang nabi. Sebagai seorang nabi, dia adalah firman yang menjadi manusia. Makanya firman itulah digenapi dalam setiap kehidupannya. Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang tadi ayat di Lukas 2 ayat 8 sampai 20, tidak hanya sekedar itu ayat-ayat yang kita dengar di hari Natal, tetapi sebenarnya ada pesan tersembunyi bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita ini menerima Yesus Kristus, sebenarnya kita ini diberikan akses yang sama dimiliki oleh para malaikat di kerajaan surga, ketika dia juga boleh mengenal bahwa Raja Kemuliaan itu sudah berkarya bagi keselamatan. Maka para malaikat pun terlibat untuk menyampaikan yang luar biasa. Saudara pernah bisa membayangkan kalau film-film alien bisa mengerti bahasa-bahasa manusia, tetapi ketika dia menyampaikan suaranya cuma gitu. Tapi ini jelas. Para gembala mendengar berita tentang kelahiran Yesus Kristus itu dari para malaikat. Bahasanya malaikat bisa dimengerti oleh manusia. Kita ketika ada di dalam Yesus, kita punya akses dengan 3 dimensi ini, saudara. Luar biasa. Jadi saudara memiliki akses dengan kehidupan surga. Saya tunjukkan ayatnya yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan demikian di Lukas 15 ayat 10. Lukas 15 ayat yang ke-10. Ya. Aku berkata kepadamu, ini Yesus berkata kepada kita, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, saya katakan bahwa judul daripada Kingdom of God yang keempat ini adalah The Celebration of the Kingdom of God. Artinya apa? Ada inisiatif perayaan akan kemuliaan the kingdom ini, yaitu apa? Ditunjukkan sukacita besar. Dan Yesus mengatakan para malaikat-malaikat Allah bersukacita karena orang berdosa yang bertobat. Ini adalah celebration. Bagaimana pertobatan, yaitu ketika seseorang terbuka hatinya dan menerima kerajaan surga itu dalam hidupnya, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja Kemuliaan itu, yang Raja Damai yang menyelamatkan hidupnya. Ada satu kesukacita di atas sana di surga, dan itu terakses. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat bagaimana sukacita itu. Kita bisa dengar karena apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus tidak mungkin salah. Apa yang dikatakan Yesus Kristus itu benar adanya, dan dia tidak pernah berbohong karena dia dari sejak keberadaannya dia adalah suci. Jadi
kita mempercayainya. Luar biasa, saudara. Saudara, bahwa kita mungkin sering mendengar masuk ke alam roh dan lain sebagainya, tetapi kadang-kadang situasinya itu diceritakan seperti film-film di Hollywood atau mungkin film-film di sini ya. Tetapi saya mengatakan apa yang Yesus sampaikan. Ketika ada orang berdosa bertobat, Tuhan membuka selubung-selubung langit itu dan dia menyampaikan ada satu peristiwa besar, yaitu bagaimana kehidupan surga tiba-tiba digoncang dengan sukacita besar karena tindakan dari orang yang berdosa bertobat menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 28. Ini satu rahasia saya sampaikan kepada saudara semuanya. Ada satu perayaan besar yang Tuhan sampaikan ketika kita menerima dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Kisah Para Rasul 28. Kisah Para Rasul 2. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Kisah Para Rasul 28. Sebenarnya kalau kita pakai bahasa Inggris, itu dia tidak hanya memberitahukan kepada kita jalan kehidupannya, tetapi dia membuat kita berjalan di jalannya dia, yaitu jalan kehidupan. Membuat kita dibuat berjalan di situ, saudara. Jadi tidak hanya kita ini diberitahu Tuhan, tapi kita tidak mengalami. Tetapi yang sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa kita dibuat. Sebentar, saya harus ambil di ayatnya ya, saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat, ini bahasa Inggrisnya. Tolong ada bahasa Inggrisnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Thou has made known. Nah, made, membuat. Kita mengalami, thou has made known to me the ways of life. Thou shall make me full of joy with thy countenance. Ya, jadi kita punya satu pengertian begini, bahwa sebuah peristiwa yang itu terjadi di alam kekekalan, kita bisa melihat, tetapi juga kita ini dibuat mengalami. Jadi made-nya itu tuh terus akan dilakukan berulang. Now, jadi zaman sekarang kita itu tetap sama, mengalami hal yang sama ketika kita ini menerima Tuhan Yesus Kristus. Kuasa yang sama, sukacita yang sama, kegembiraan yang sama, kekuatan dan kuasa yang sama terus akan bekerja di dalam diri kita. Jadi itu juga berjalan sekarang itu ya. Jadi Tuhan itu berinisiatif luar biasa. Dia tidak hanya memberitahukan jalan kehidupan bagi kita, tetapi Dia membuat kita berjalan di dalam kehidupan itu. Membuat kita mengerti, membuat kita masuk ke situ. Luar biasa, saudara. Rahasia besar bagi kita di siang hari ini. Maka tidak bosan-bosannya di tengah, di awal, di akhir, saya selalu mengatakan itu. Ketika Anda mendengar apa yang saya sampaikan ini, dan ketika Anda tahu, segeralah buka hati, rindukan dia, buka hati saudara, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima dia sebagai Raja yang menyelamatkan saudara. Raja yang berkuasa atas hidup saudara. Terima dia dan biarkan dia bertahta, menuntun dan memimpin hidup saudara. Yesaya 9 ayat ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendengarkan. Yesaya 9 ayat ke-6 ya. Besar kekuasaan dan damai sejahtera. Yang ayat yang mengatakan seorang anak telah lahir. Ya. Tapi sebenarnya juga sama saja bahwa dia yang lahir di dalam kehidupan ini, yaitu Raja kemuliaan itu,
kekuasaannya besar. Luar biasa saudara, bahwa kalau kita merenungkan firman Tuhan yang ada di Mazmur 24 ayat yang ke-7, terangkatlah pintu yang berabad-abad, terangkatlah pintu. Ya, coba ditampilkan ayat itu, Mazmur 24 ayat yang ke-7. Mazmur 24 ayat yang ke-7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Tidak bosan-bosannya saya sampaikan ayat ini, karena kita nggak akan gagal berbicara tentang kerajaan surga, tapi kalau kita tidak menemukan rajanya itu sendiri. Raja yang kekal, raja yang tidak berkesudahan. Raja Kemuliaan itu, bahkan pemazmur yang ada di sebelum kelahirannya Yesus Kristus di muka bumi ini, dia sudah melihat itu, dan artinya apa? Bahwa ini peristiwa ini selalu menjadi nyata, selalu peristiwa zaman yang terjadi di zaman now, zaman sekarang. Jadi kuasa dari dulu ketika para nabi sebelum kelahiran Yesus Kristus itu, mereka sudah mengalami kuasa itu kan. Ketika Yesus lahir, kuasa yang dialami oleh para nabi juga dialami saat para gembala menerima juru selamat itu. Bahkan ketika pemberitaan ini disampaikan kepada saudara, kuasa yang sama itu juga sedang terjadi di dalam hidup saudara. Dia tetap raja untuk selama-lamanya bagi kita semuanya. Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan ini, saudara. Ketika dari bagian demi bagian, mungkin dalam sebulan ini saya menyampaikan tentang the kingdom of God. Mungkin tidak sempurna yang saya sampaikan, tetapi saya merasakan kuasa, kerinduan Allah, kasih Allah yang besar itu, yang tidak dihalangi oleh apapun, sehingga dia itu mau mati bagi kita. Dia mau mencari manusia. Kekristenan bukan kita mencari Tuhan, tetapi Tuhan mencari manusia, sedangkan kita ini orang-orang berdosa. Tetapi siapa yang saja yang percaya, mereka memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah the celebration of God. Bagaimana Tuhan dengan kemuliaannya masuk ke dalam dunia ini dan membawa kekekalan itu di dalam hidup kita. Dia sebagai Raja yang kekal, nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dia membawa kita berjalan di dalam kehidupan keselamatan itu. Engkau membuat aku berjalan di dalam kehidupan itu. Bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam yang pertama, dia ingin manusia itu hidup, tetapi rencana jahat dari iblis, rencana kuasa kegelapan, menghancurkan dan merampas kehidupan itu, sehingga manusia ada di dalam status kematian yang kekal, terpisah dari Allah. Tetapi anak Allah yang hidup itu datang dan masuk ke dalam kehidupan kita, datang dan masuk ke dunia ini, dan menyatakan dan merampas dan merebut kembali segala kuasa itu. Setan tidak mampu menuntut lagi manusia, karena apa? Semua dosa itu diambil oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mau mati di atas kayu salib, menggantikan kita. Karena keselamatan dia berikan kepada kita. Puji Tuhan. Saudara, saatnya saya harus mengakhiri dari session ini. Tetapi pesan saya, Yesus adalah Raja Kemuliaan itu. Dia membawa kekekalan itu masuk ke dalam kehidupan kita yang panah. Terima dia. Dia adalah Raja yang penuh dengan belas kasih. Dunia yang berdosa ini memang menjauhkan dari kasih Allah. Tetapi kasih Allah tidak pernah berubah bagi manusia. Dosa menjauhkan kita dari Allah. Tetapi kasih Allah tidak pernah berubah kepada manusia. Maka dia mau mati bagi kita. Dia juru selamat bagi kita. Itulah Tuhan merayakan kerajaan surga itu. Yaitu apa? Manusia yang berdosa diberikan kemuliaan. Karena apa? Raja, segala raja itu tinggal dan diam di dalam hidup kita. Menuntun dan memimpin kita. Membawa kita jalan ke dalam kehidupannya sendiri. Bukankah
para pendahulu-pendahulu selalu berkata, biarlah ini hidup di pemandangan matamu, biarlah kami hidup di hadapanmu, biarlah kami beroleh hidup di hadapanmu. Memang ketika kita berbicara dengan Tuhan, kita ini sebenarnya tidak bisa menuntut kebenaran ataupun kesalahan, karena kebenaran kita itu seperti kain lapuk di hadapan Tuhan, seperti kemuliaan rumput yang ketika kita jalan dan menoleh ke belakang itu sudah menjadi layu dan kering. Kebenaran apa yang mau kita banggakan di hadapan Tuhan? Tidak ada. Dia yang maha benar. Kita tidak akan mampu melebihi kebenarannya dia. Tetapi dia adalah Allah, sumber kehidupan yang maha hidup. Dan kita mendapatkan kehidupan itu ketika kita menerima dia di dalam hati kita. Saudara, ini saatnya saya mengundang Anda. Dan saya sudah selesai berbicara dan menyampaikan kebenaran-kebenaran ini. Tetapi hari ini, saat ini, ketika Anda mendengar ini, saya nyatakan ini, inilah momentum bagi saudara. Saudara membuka hati. Inilah momentum saudara untuk meresponi apa yang saudara sudah dengar. Kemuliaan dan kuasa Tuhan siap masuk ke dalam hidup saudara. Asal saudara mau membuka hati. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saya akan berdoa bagi-bagi pokok-pokok doa. Mungkin ketika saudara mendengar ini, mungkin saudara masih terhalang-halangi, ada orang yang hidupnya sedang dalam kesulitan oleh karena finansial, masih mengalami hari-hari bagaimana dia didera dengan hutang piutang, tidak bisa membayar. Tetapi saudara, saya mau sampaikan, Yesus Kristus mau menolong saudara, asal saudara mau menerimanya. Ada orang yang saat ini sedang sakit, sakit yang tidak kunjung sembuh, sudah dibawa ke dokter, dibawa kemana saja, tapi tidak ada perubahan. Sepertinya kita lebih dekat dengan keputusasaan daripada harapan untuk sembuh. Saudara buka hati, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ada orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan di dalam pekerjaannya. Saudara, Anda perlu Tuhan untuk menolong dan memimpin hidup saudara. Kita semuanya saat ini sedang ada di dalam momentum of greatness kita. Yaitu apa? Langkah besar kita dimulai saat kita mengambil keputusan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Saat kita menentukan menerima kekekalan itu di dalam hidup kita dan membiarkan kekekalan itu mendiami kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap puji syukur pada siang hari ini. Kami membuka hati kami dan mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Tuhan, kami mengaku sebagai orang yang berdosa. Kami perlu Engkau. Kami mengundang Engkau secara pribadi dan kami membuka hati kami dan meminta Engkau Tuhan masuk ke dalam hidup kami. Biarlah Engkau bertahta di dalam hati kami sebagai Raja kemuliaan, Raja keselamatan itu yang menyelamatkan kami. Saya berjanji untuk setia dan mengiring Engkau. Biarlah Engkau menolong semua beban kami. Engkau melepaskan kami dari segala belenggu. Engkau membuat kami terbebas dari segala jerat-jerat iblis ini. Biar kami boleh menjadi ciptaan yang baru, yang lama berlalu. Tuhan Yesus menolong kami di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Inilah hari yang besar yang kami ambil, yaitu kami menerima anugerah keselamatan daripada Engkau. Tuhan, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.